kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru di acara ini. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatiwangsan, Ibu Siti Homsatun. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatiwangsan. Terima kasih kehadirannya di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan bahwa hari ini akan diadakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Jatiwangsan yang akan disampaikan oleh Ibu Uli Estri Sulistiana SPD TGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta inayah sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sehingga kita semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Ya, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara nih Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Negeri Jatiwangsan, yang ketiga inti yaitu pemateri Uli Estri Sulistiana SPD, yang keempat yaitu penutup. Untuk pembukaan, marilah Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatiwangsan kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatiwangsan. Kepada Ibu Siti Homsatun dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Uli Estri Sulistiana SPD selaku narasumber kegiatan pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatiwangsan yang kami hormati. Marilah pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Jatiwangsan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Uli Estri Sulistiana SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan di dunia dan di akhirat. Baik Bapak Ibu, pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kegiatan siang hari ini. Walaupun ini adalah kegiatan kita yang kedua yang merupakan rangkaian dari kegiatan program guru penggerak yang alhamdulillah pada tahun ini SD Negeri Jatiwangsan memiliki 2 calon guru penggerak yang salah satunya adalah Ibu Uli Estri Sulistiana SPD. Dan dalam rangkaian kegiatan ini maka akan ada tugas Ibu presentasi untuk mendiseminasikan pengalaman dan pemahaman terkait dengan budaya positif. Mari bersama-sama nanti kita ikuti dan juga gali lagi pemahaman kita terkait dengan budaya positif yang di hari kemarin kita juga sudah melaksanakan atau mendengarkan pemaparan dari Bu Anita. Pada tahap kesempatan ini mari bersama-sama kita lebih memahamkan lagi dan harapannya tidak hanya sebagai teori saja tapi dapat segera kita implementasikan ke dalam sekolah kita, di dalam kelas Bapak Ibu, bagaimana bisa merancang sebuah pembelajaran yang bisa memberi kesadaran anak-anak terkait dengan budaya positif. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa lebih memberikan masukan ataupun juga memberikan sharing pengalaman ataupun mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan permasalahan-permasalahan kita berdasarkan budaya positif ataupun hal-hal yang lain boleh kita diskusikan di acara ini ya bersama Bu Uli supaya menambah pemahaman kita. Harapannya ke depan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bisa mempelopori Bapak Ibu yang lain untuk bisa
bersama-sama kita kan kompetensi diri yang dapat berimbas pada proses pembelajaran di SD Jatiwangsa. Terima kasih Bu Uli atas nanti sharing ilmunya dan harapannya dapat kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatiwangsa, Ibu Siti Komsatun atas sambutannya. Acara ketiga yaitu acara inti yaitu pemateri yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Uli Estri Sulistiana SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Silakan Ibu Uli. Silakan. Terima kasih Bu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, tetap semangat. Ulang ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, tetap semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala SD Jatiwangsa Ibu Siti Komsatun dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri acara pada hari ini, hari Kamis. Kegiatannya yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Jatiwangsa. Ya, kita langsung saja masuk ke materi. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, mendukung demi terwujudnya budaya positif di SD Negeri Jatiwangsa yang kita cintai ini. Makna budaya positif dalam standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itulah tadi makna budaya positif. Kemudian ada pertanyaan pematik, yaitu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Tidak setuju. Ya, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bu Frida? Setuju, karena sepertinya itu diminta membaca biar tambah pinter. Kalau membersihkan jadinya halamannya juga bersih ya Bu Uli. Oh iya. Ya, terima kasih pendapat dari Bu Frida. Kemudian untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Ning, setuju atau tidak Bu Ning? Setuju Bu, soalnya itu kan dapat memotivasi anak untuk belajar lebih giat agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ning. Bu Ning setuju ya dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Nanti kita akan belajar ya bagaimana hal apa tentang penerapan hukuman ataupun penghargaan, baik tidaknya nanti kita bahas bersama. Untuk modul yang akan kita pelajari pada hari ini ada 7 pembelajaran. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri manusia, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ada 7
dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, coba disebutkan Bu Anita. Dibaca ulang. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kemudian Bu Iris. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, ketiga Pak Yogi. Gotong royong. Gotong royong. Kreatif. Kreatif. Dan yang terakhir, Bernalar kritis. ya, benar kritis. Ada berapa tadi Bapak Ibu sekalian? Ada 6. Ya. Ya. Di sini saya akan menanyakan apa arti disiplin dalam pembelajaran disiplin positif. Apa arti disiplin identik dengan kata apa disiplin itu? Disiplin menurut saya peraturan Bu Ili, Ya, peraturan yang harus ditaati. yang harus ditaati. Ada tertib. Ya, berbeda. Tertib. Tepat waktu. Ya, bunyi tepat waktu. Ya, bisa bermacam-macam ya. Tadi ada tertib, tepat waktu, sesuai mentaati peraturan. Ya. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mentaati atau mematuhi tata tertib. Ya, menurut Diana, disiplin berarti mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu tadi makna disiplin. Disiplin positif ini ada berbagai macam pokok bacaan dari disiplin positif. Menurut teorinya dari William Glasser ya, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Dan makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan ya. Disiplin positif itu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu motivasi dari diri kita sendiri. Seperti tadi yang disampaikan Bu Nen itu setuju dengan pemberian hadiah. Nah, pemberian hadiah itu berarti motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu biasanya kalau dalam kelas ya, nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu guru itu membuat keyakinan kelas untuk para peserta didik. Masing-masing peserta didik memberikan pendapatnya, kemudian nanti disaring oleh Bapak Ibu guru untuk dibuatlah keyakinan kelas. Kemudian tadi sudah yang dapat mengontrol itu diri sendiri ya, bukan orang lain. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa sih kita harus disiplin? Itu ada tujuannya biasanya, bukan dari faktor diri sendiri. Terlebih biasanya karena takut pada peraturan yang ada di sekolah. Kemudian model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tersebut ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, 5 pemantau, 4 pemantau, dan 5 manajer. Yang dari posisi kontrol tersebut nanti diadakan masalah-masalah melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas
identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti kita akan mempelajari semua ini. Dan untuk yang terakhir itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, 4 kesenangan, dan 5 kebebasan. Nanti kita pelajari satu persatu. Ya, filosofi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat disiplin yang kuat atau self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Ya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut berarti setiap, tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi siswa itu harus memiliki syarat utamanya yaitu disiplin diri. Disiplin dari diri sendiri, tidak dari faktor luar karena adanya takut karena hukuman, karena diberi penghargaan. Karena kalau seumpama diberi penghargaan, nanti sifatnya itu hanya jangka pendek. Kemudian kalau hukuman hanya karena takut, jadi disiplin itu hanya dilakukan karena ada perasaan takut. Jadi sebagai Bapak Ibu guru itu harus berusaha mendisiplinkan anak, dimulai dari diri mereka sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman, dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Itulah disiplin positif ya. Jadi disiplin yang dilakukan bukan karena faktor dari luar, bukan karena adanya penghargaan, bukan karena adanya ancaman. Itu yang masih harus Bapak Ibu dalami, pelajari bagaimana supaya anak-anak itu bisa disiplin dari diri mereka sendiri. Contohnya membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya kan Bapak Ibu guru selalu menekankan setiap hari, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sebaiknya anak-anak dapat menyadari kalau membuang sampah itu pada tempat sampah. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Contohnya untuk disiplin ya, mereka biasanya kamu daripada disini guru di sekolah harus mengikuti peraturan. Contohnya tidak datang terlambat, memakai sepatu hitam. Terus kemudian mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Itu biasanya terus aku pengen oleh hadiah sekolah dulu, gitu biasanya gitu. Dan yang terbaik yaitu harusnya bertanggung jawab itu dari menghargai diri sendiri. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi, yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya kan? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi contohnya, saya harus berangkat memakai ikat pinggang, memakai sepatu hitam, karena kalau tidak mematuhi peraturan nanti di sekolah akan diperingatkan oleh guru, jadinya kan tidak nyaman. Kalau tidak, berarti saya harus mengikuti peraturan. Nah, itu motivasi dari eksternal, dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan
motivasi dari luar, eksternal. Kemudian menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi dari diri sendiri. Itu tujuan dari disiplin positif. Apa itu merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, punya kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Tadi untuk disiplin positif, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian? Belum. Berarti sudah paham ya apa itu disiplin positif? Sudah paham? Paham? Berarti harus dilakukan dari diri sendiri, kesadaran diri tanpa harus ada paksaan dari luar ataupun penghargaan yang didapat. Jadi harus kesadaran dari diri sendiri. Itulah disiplin positif. Ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Tolong dibacakan, Bu Lina. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ya, terima kasih Bu Lina. Tadi sebelumnya ya ada berapa? Ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan biasanya itu tidak efektif karena jangkanya tidak lama, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri sendiri. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal karena faktor eksternal tadi. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta dan membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, jadinya kan ketergantungan, merasa ikut melaksanakan biar saya dapat penghargaan, biar saya dapat reward, biar saya dapat hadiah. Jadi kalau seumpama pas tidak mendapatkan hadiah, semangatnya jadi menurun. Ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi dari dalam diri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu ada pertanyaan. Ini tadi nanti Bapak Ibu menjawab hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Coba dibaca Bu. Dibaca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi. Jawabannya disingkat dulu ya.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, di sini dulu. Oke. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, simpan ya jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Selanjutnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Lanjut diberikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah membacakan soal dan menjawabnya. Ya, tadi sudah disimpan ya jawaban masing-masing ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu adalah sebuah hukuman. Ya, saya tidak akan terlambat lagi berhukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Ini ada lari mengelilingi lapangan sama ya, tapi untuk yang karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Kalau untuk yang terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga ini sesuai dengan pelajaran yang sedang dijalani, yaitu olahraga. Jadi itu sebuah konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Biasanya kalau diberi hukuman kan anak merasa sakit hati, terus diteni bapak ibu gurunya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ada unsur paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian untuk restitusi, yaitu murid bertanggung jawab atas perbuatannya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, ada teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itulah kalau dilakukan restitusi.
di sini ada untuk identitas gagal itu berupa hukuman, itu sifatnya negatif. Kemudian untuk yang identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi itu netral, hasilnya kalau untuk restitusi itu menghasilkan hal yang positif. Ya, tadi sudah mendengar kata restitusi, ya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu restitusi? Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah pengertian dari pendekatan restitusi. Adapun ciri-ciri dari restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan menjadi sebuah pembelajaran. Kemudian restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian fokus juga pada solusi dan mengembalikan siswa yang berbuat salah menjadi benar pada kelompoknya, merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya, penerapan restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum itu contohnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu penghukum. Contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh kalimat penghukum. Hasilnya itu siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong untuk membela dirinya sendiri. Kaitannya dengan dunia, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi benci sama bu gurunya atau bapak gurunya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya itu akan mengulangi kesalahan tersebut. Itu kalau penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Contoh perbuatannya itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu pakai sepatu warna hitam biar tidak dihukum. Kemudian ibu kecewa, itu contoh perbuatan. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, itu stres. Itu kata-kata yang dimunculkan dari membuat orang merasa bersalah. Hasilnya biasanya murid akan menyangkal, bahkan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya bu, atau maafkan saya pak. Dampaknya merasa rendah diri karena merasa disalahkan. Kemudian identitas sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu kata-kata guru sebagai teman. Jadinya hasilnya akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Saya pikir bapak ibu teman saya. Dan hasilnya, dampaknya, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Posisi yang keempat yaitu pemantau, itu menghitung dan mengukur.
Kemudian murid itu akan menyelesaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi akan melakukan kesalahan. Kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu contoh murid dalam berkata. Dan dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian untuk posisi yang kelima, yang terakhir, itu sebagai manajer. Bapak Ibu guru senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didiknya jika melakukan kesalahan, kemudian menguatkan pribadi dari peserta didik, dan hasilnya itu siswa akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itulah 5 posisi kontrol. Untuk yang identitas gagal itu menghindari hubungan ada penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Untuk identitas berhasil atau sukses tapi motivasinya dari luar, kontrolnya dari luar, yaitu teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil dapat menghargai diri sendiri itu sebagai manajer. Di dalam kelas Bu Frida bertindak sebagai apa kalau ada peserta didik yang melakukan kesalahan? Saya berada di posisi terkadang teman, tapi terkadang juga manajer. Sesekali juga pernah saya melakukan hukuman, Bu. Jadi penghukum juga pernah, Bu. Ya, terima kasih Bu Frida. Sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai penghukum. Tapi ada baiknya, sebaiknya Bapak Ibu guru, jika ada siswa atau peserta didik yang melakukan kesalahan, sebaiknya melakukan restitusi sebagai manajer. Ya, hukuman itu diganti dengan konsekuensi. Ya, pernyataan-pernyataan. Itu contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada pernyataan, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Posisi menghukum, ayolah lakukan dulu ibu atau bapak, itu posisi sebagai teman. Kemudian ada pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Itu posisi pemantau. Ini biasanya ibu guru kelas 1 ya, memberikan bintang-bintang kejuaraan kepada siswanya sebagai hadiah. Kemudian ada pernyataan, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi penghukum. Jadi baiknya sebagai Bapak Ibu guru itu posisi yang paling tepat itu sebagai apa? Sebagai manajer. Yang sebelumnya saya akan menampilkan video tentang restitusi kepada peserta didik saya. Ya. Pihak apa yang mau melakukan tentang kopi? Saya mau masuk kelas sedang mengajarkan tugas, Bu. Mengapa kamu melakukan itu? Saya iseng, Bu, ingin bercanda saja. Apakah kamu tahu dengan usia Sobi kamu memancing emosinya sehingga dia melakukan kata-kata kasar? Iya, Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda.
Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagus, tapi sekiranya diulang lagi bagaimana? Baiklah, sekarang minta maaf ke Sofi. Waalaikumsalam, sekarang Sofi. Silakan Sofi bercerita. Apakah dengan melakukan kata-kata itu solusinya? Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata itu sudah tidak bagus? Bahkan kalau sudah tidak bertanya, baik itu dari kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah bukan? Sekarang itu mencari penyelesaian bersama, sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan sebenarnya sebentar, pasti kamu ini tidak jadi karena sudah memperhatikan. Sekarang kita bicara tentang jaminan kelas maupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana Sofi yang menunjukkan? Kamu menghargai suara. Lantas apakah mengeluarkan kata-kata kamu di depan guru? Kamu menghargai dan menghormati orang lain? Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana bertanya? Baiklah, pertanyaan ibu ya, jangan diulang lagi. Baiklah, sekarang kita lakukan. Ya, kemudian video dari restitusi itu pertanyaan Pak Yogi bukan hukuman, saya tidak memberi hukuman tapi meluruskan masalah siapa yang salah, tidak mencari siapa yang salah tapi mencari solusi dari permasalahan yang terjadi ya. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, memperbaikinya. Yuk lanjut, Bu. Ya. Keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sebelum masuk pada awal tahun ajaran biasanya membuat keyakinan kelas ya untuk setiap kelas masing-masing. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Karena memiliki peraturan tentang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita punya peraturan tentang buang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan setiap saat? Itu pertanyaannya, itu hanya contoh pertanyaannya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ya. Motivasi itu baiknya dari dalam diri. Kemudian peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang positif dan budaya yang positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas itu contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib itu kesepakatan kelas. Ada juga kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu contoh dari yang mana merupakan keyakinan kelas antara yang atau sama-sama kesepakatan. Yang merupakan keyakinan kelas.
untuk yang seperti menjaga kebersihan itu sudah termasuk dalam peraturan sekolah ya. Ya, kalau untuk yang keyakinan antara sepakatan antara guru dan murid. Bentuk-bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua murid. Semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel. Ya, sebelumnya kita breaking dulu ya Bapak Ibu supaya tetap menjaga semangat. Ya, saya minta untuk berdiri. Mengikuti gerakan yang ada di layar saja. Terima kasih tepuk tangan. Setidaknya memberikan sedikit semangat agar tidak mengantuk. Ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi segitiga restitusi. Tadi sudah kita belajar tentang pengertian restitusi. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi sudah Bapak Ibu lihat dari video yang saya putar saat merestitusi peserta didik saya ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, jadi biar si anak tidak merasa sangat bersalah. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya alasannya kenapa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang orang yang seperti apa? Itu pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik kita dalam segitiga restitusi. Yaitu tadi ada 3, menstabilkan identitas, yaitu kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, ternyata hampir habis ya materi yang saya berikan. Ini ada yang terakhir, yaitu refleksi. Saya akan berikan pertanyaan refleksi yang nanti saya minta untuk Bapak Ibu jawab. Yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Mungkin Ibu Siti bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama, refleksi.
kasih untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Baik, dari tadi mendengarkan penjelasan Bu Uli dengan penjelasan pemaparannya dan juga contoh-contohnya, tentunya perasaan saya alhamdulillah mendapatkan pemahaman yang merefresh lagi pemahaman kami terkait dengan disiplin dan motivasi, terutama juga terkait dengan budaya positif, di mana kita menjadi lebih sadar bahwa untuk menciptakan sebuah budaya kedisiplinan penting sekali untuk Bapak Ibu guru bisa mendorong kesadaran itu dari diri anak-anak tanpa sebuah paksaan, tanpa sebuah hukuman, tapi bagaimana kita tadi belajar untuk bisa menstimulus ataupun memanage anak-anak untuk bisa menyadari kesalahan. Itu adalah yang saya terima terkait dengan budaya positif dengan tadi strateginya segitiga restitusi. Silakan nanti Bapak Ibu semuanya dari pengalaman kita hari ini bisa bertahap mencoba melaksanakan segitiga restitusi agar anak-anak memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Mungkin itu Bu Uli, terima kasih. Terima kasih Bu Siti atas refleksinya. Kemudian untuk refleksi yang kedua, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Akan menjadi guru yang seperti apa? Terima kasih atas waktunya Bu Uli. Setelah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Uli tadi, saya akan menjadi among yang berperan sebagai manajer dalam posisi manajer ketika peserta didik menjumpai suatu masalah di situ. Kemudian juga sebagai among di sini saya selain menerapkan disiplin positif sebagai posisi kontrol sebagai manajer, saya tentu saja akan merangkul anak-anak dengan kasih sayang Bu Uli, karena tentu saja kalau anak-anak mungkin berbuat sesuatu itu sebetulnya mereka kan sedang memenuhi kebutuhannya yang belum tercukupi. Misalnya dalam kelas kok bermain, berarti dia sedang ingin bermain, dan mungkin nanti dalam kegiatan pembelajaran akan diselipit dengan ice breaking, dengan bermain dan sebagainya. Itu Bu Uli. Ya, terima kasih Bu Frida atas refleksinya. Selanjutnya tadi sudah Bu Frida menyampaikan, kemudian Bu Anita untuk menyampaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Uli. Nomor 2, refleksi dari saya menjadi among Ibu Uli. Menjadi among itu kan sebagai penuntun ya, kita diharapkan sebagai guru, Bapak Ibu guru diharapkan menjadi penuntun buat anak-anak, sehingga menurut saya kita diharapkan menuntun anak dengan sikap-sikap kita agar anak didik, peserta didik kita meneladani sikap-sikap kita, sehingga kita memberikan contoh yang baik seperti sikap kita sehari-hari, dan kita selalu menasihati anak-anak, sehingga kita diharapkan menjadi teladan atau contoh yang baik buat anak. Mungkin seperti itu jawaban dari saya dulu. Terima kasih Bu Anita refleksinya. Kemudian Buin ingin menjadi guru yang seperti apa? Sebenarnya singkat saja Bu, ingin menjadi guru yang seperti apa? Saya pengen jadi guru yang bisa memberi contoh yang baik pada murid-muridnya, baik di waktu dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Bu. Pak Yogi menjadi guru olahraga yang seperti apa Pak Yogi? Terima kasih untuk waktunya. Setelah mendapat paparan dari Bu Uli, saya sadar betul bahwa saat melaksanakan pembelajaran di sekolah itu saya sering menerapkan beberapa hal yang kurang baik seperti hukuman dan pemberian hadiah. Jadi untuk kedepan
melakukan aktivitas di sekolah sehingga cita-cita mereka mungkin dapat terlaksana, kemudian untuk proses pembelajarannya akan menjadi lebih baik dan lebih disiplin lagi, terutama untuk memunculkan motivasi intrinsik yang murni dari diri mereka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Yogi. Pak Yogi sebagai guru penjelasan guru olahraga, kemudian sebagai guru agama, Bu Lina ini jadi guru yang seperti apa? Terima kasih kesempatannya Bu Uli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Uli yang telah memberikan paparan mengenai budaya positif. Nah, setelah mengikuti paparan tadi yang disampaikan oleh Bu Uli mengenai budaya positif, saya merasa senang, kemudian menambah pengetahuan dan lebih terbuka lagi, sehingga saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya kerjakan, terkadang saya memberikan hukuman kepada anak didik, terkadang juga memberikan hadiah yang dimana ternyata itu tidak berdampak tidak baik dalam jangka panjang. Nah, setelah mendapatkan paparan dari Bu Uli, sekarang saya menjadi tahu dan ingin menjadi among yang bisa memanajeri peserta didik, sehingga harapannya nanti anak-anak atau peserta didik bisa muncul kesadaran dalam diri mereka sendiri, dan harapannya kedepannya bisa menjadi anak yang lebih disiplin, lebih baik lagi, dan sehingga tercipta suasana atau pembelajaran yang menyenangkan dan lebih efektif. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Lina reaksinya. Ya, dari pembelajaran kita di awal tentang budaya positif yang diharapkan sebagai Bapak Ibu bisa menerapkan disiplin budaya positif tersebut kepada peserta didik kita, ya, dari kelas 1 hingga kelas 6, yaitu contohnya mungkin dengan diawali dengan Bapak Ibu guru sendiri mengawali supaya menjadi teladan kepada peserta didiknya, kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang kita juga sudah melakukannya setiap hari. Itu juga merupakan budaya positif yang harus selalu diterapkan supaya anak nanti juga terbiasa melakukannya tanpa ada paksaan dari pihak luar, dapat sadar dari dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru ada dalam posisi kontrol yang mana seorang guru, sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila agar dapat mengembangkan kodrat alam dan zaman yang ada pada murid sehingga dapat menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, itu tadi pemaparan pembelajaran budaya positif. Semoga Bapak Ibu guru sekalian dapat mengimplementasikan kepada peserta didik di masing-masing kelas. Dan saya, Bu Uli Esti Sustiana, TGP Angkatan 10, dalam saat dalam melaksanakan pemaparan, jika banyak kata yang salah ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
buat Bu Uli SD Sulistiyana SPT. Ya, Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatiwangsam yang kami hormati, terima kasih sekali paparan dari Bu Uli SD Sulistiyana SPT tentang diseminasi positif atau budaya positif yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga kami sebagai Bapak dan Ibu Guru dapat meneladani sikap-sikap atau materi yang telah diberikan kepada Bu Uli sehingga kita dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan konsep yang telah diberikan Bu Uli tadi dengan menggunakan segitiga restitusi, dan kita berharap dalam menyelesaikan posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu Guru. Sampai juga di penghujung acara, saya sebagai moderator juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang seterusnya jika dalam menyampaikan atau tutur kata kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf yang seterusnya. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.